kembali bersama saya dalam pembelajaran kimia kali ini dengan materi struktur atom. Cakupan materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran ini meliputi yang pertama pengertian atom, yang kedua partikel dasar penyusun atom, yang ketiga nomor atom dan nomor massa, dan yang keempat adalah isotop, isobar, dan isoton. Kita mulai dengan pengertian atom. Setiap materi yang ada di alam semesta ini tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang oleh para ahli dikenal dengan nama atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus. Atom berasal dari kata atomos. Dalam bahasa Yunani, a artinya tidak, tomos artinya terbagi, sehingga atom dapat definisikan sebagai partikel terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi, namun masih mempunyai sifat-sifat unsur asalnya. Yang berikut, partikel dasar penyusun atom. Walaupun pada awalnya atom diartikan sebagai partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi, namun dalam perkembangannya ternyata ditemukan bahwa atom itu tersusun atas 3 jenis partikel subatom atau partikel dasar, yaitu proton, elektron, dan neutron. Kita mulai. Partikel dasar penyusun yang pertama yaitu proton. Atom terdiri dari inti atom dan elektron-elektron yang berada di seputar inti atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Dari percobaan Eugen Goldstein pada tahun 1886 dengan tabung sinar katodanya, beliau menemukan suatu partikel yang bermuatan positif yang kemudian dikenal sebagai proton. Proton dituliskan dalam sebuah lambang yang bertuliskan P, kemudian ada bilangan di sudut kiri bawah, plus 1 yang disebut sebagai muatannya, dan bilangan di sebelah kiri atas yang disebut sebagai massa proton itu sendiri. Yang kedua adalah elektron. Pada tahun 1897, J.J. Thomson melalui serangkaian eksperimennya berhasil mendeteksi atau menemukan elektron. Thomson menghitung perbandingan muatan terhadap massa elektron dengan E/M senilai 1,759 kali 10⁻8 coulomb per gram. Menurut Thomson, partikel bermuatan negatif itulah yang disebut dengan elektron, disimbolkan dengan huruf E, bilangan di kiri bawah, negatif 1 yang merupakan muatan, dan bilangan di sudut kiri atas 0 artinya massa elektron tersebut. Selanjutnya, pada tahun 1911, Robert Henry Millikan melakukan percobaan tetes minyak. Dari percobaan tersebut, didapatkan muatan elektron sebesar 1,6 kali 10⁻⁻19, jadi bernilai negatif, dan massa sebuah elektron sebesar 9,11 kali 10⁻⁻28 gram. Partikel penyusun atom yang ketiga adalah neutron. Pada tahun 1932, James Chadwick, seorang ahli fisika yang berkebangsaan Inggris, melakukan percobaan untuk membuktikan hipotesis Rutherford. Tahun 1920, Rutherford mengajukan suatu hipotesis bahwa dalam inti atom terdapat partikel yang bermuatan, yang massanya hampir menyerupai massa proton. Jadi sifat partikel tersebut netral, selanjutnya disebut sebagai neutron. Simbolnya N, bilangan di kiri bawah muatannya 0, dan bilangan di kiri atas yang merupakan massanya sebesar 1. Selanjutnya nomor atom dan nomor massa. Masing-masing atom mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu mempunyai jumlah proton, elektron, dan neutron yang berbeda. Perhatikan notasi berikut. X melambangkan nama unsur, kemudian Z-nya menunjukkan nomor atom, dan A adalah nomor massa. Untuk menentukan jumlah proton dan elektron ditunjukkan oleh nomor atom tersebut, yaitu Z-nya. Sedangkan untuk menunjukkan jumlah neutronnya berarti pengurangan nomor massa kurang nomor atom.
atau jumlah neutron sama dengan A kurang Z. Nomor atom menunjukkan jumlah proton dalam inti, karena atom tidak bermuatan listrik atau bersifat netral, sehingga jumlah muatan positif dan muatan negatif sama dalam suatu atom. Dengan demikian, nomor atom menunjukkan jumlah elektron atau jumlah proton dalam atom, sedangkan nomor massa atau A menunjukkan jumlah nukleus. Artinya, partikel penyusun inti yang terdiri dari proton dan neutron dalam suatu unsur. Mari kita lihat contoh berikut. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat dalam unsur dengan notasi K1939. Ini artinya bahwa nama atom tersebut K merupakan unsur kalium. Jumlah protonnya adalah 19 karena bilangan yang ada di kiri bawah Z-nya menunjukkan nomor atom, berarti jumlah protonnya sama dengan 19. Kemudian jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya juga 19. Lalu untuk menentukan berapa neutronnya, pengurangan A kurang Z, maka 39 kurang 19 sama dengan 20. Untuk atom yang berbentuk ion, ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Ion yang bermuatan positif disebut sebagai kation dan ion yang bermuatan negatif disebut sebagai anion. Kation atau ion yang bermuatan positif itu artinya terjadi pelepasan elektron. Misalnya K plus. Plus artinya muatannya atau melepaskan satu elektron. Ca2 plus artinya kalsium melepaskan 2 elektron, dan Fe3 plus artinya ferum atau besi melepaskan 3 elektron. Untuk anionnya atau ion yang bermuatan negatif artinya terjadi penerimaan elektron. Misalnya Cl-1 artinya klorin itu menerima 1 elektron, dan oksigen O2- berarti oksigen tersebut menerima 2 elektron. Perhatikan contoh berikut. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat dalam unsur dengan notasi K19 kemudian bermuatan plus 1 atau melepaskan 1 elektron. K plus artinya unsur kalium melepaskan 1 elektron, sehingga jumlah protonnya sama dengan nomor atomnya yaitu 19. Beda halnya dengan jumlah elektron. Elektron 19 harus dikurangi dengan 1 karena melepaskan 1 elektron, maka jumlahnya akan berkurang dari 19 menjadi 18. Sedangkan jumlah neutronnya sama dengan atom yang bersifat netral, pengurangan A kurang Z sama dengan 39 kurang 19 sama dengan 20. Contoh 2, tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron yang terdapat dalam unsur dengan notasi O. Nomor atomnya 8, muatannya negatif 2. Kita selesaikan. Oksigen bermuatan negatif 2 artinya menerima 2 elektron. Jadi jumlah protonnya tetap 8 sebagaimana nomor atomnya 8. Kemudian jumlah elektronnya 8 ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena menerima 2 elektron, maka jumlah elektronnya 8 plus 2 sama dengan 10. Sedangkan jumlah neutronnya pengurangan A kurang Z-nya 16 kurang 8 sama dengan 8. Berikutnya isotop, isobar, dan isoton. Isotop artinya atom-atom yang memiliki nomor atom yang sama tetapi nomor massa yang berbeda. Singkatnya bahwa yang merupakan isotop adalah unsur yang sama. Unsur yang sama tentu saja memiliki nomor atom yang sama, namun nomor massa atau bilangan yang di sudut kiri atas yang berbeda. Berikut isobar adalah atom-atom yang memiliki nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda. Jadi, yang disebut dengan isobar adalah unsur yang berbeda. Unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah atau nomor atom yang sama. Ada di contoh misalkan karbon dan nitrogen. Karbon mempunyai nomor atom 6 dan nitrogen mempunyai nomor atom 7, namun kedua unsur yang memiliki nomor massa yang sama yaitu 14. Yang ketiga adalah isoton. Isoton artinya atom-atom yang memiliki jumlah neutron yang sama, tetapi jumlah proton
atau nomor atomnya yang berbeda. Jadi yang disebut dengan isoton juga unsur yang berbeda, tetapi pengurangan A kurang Z-nya yang sama. Kita lihat karbon nomor atom 6, nomor massa 13 dengan nitrogen nomor atomnya 7, nomor massanya 14. Pengurangan dari kedua unsur tersebut A kurang Z 13 kurang 6 dan 14 kurang 7, hasilnya sama-sama 7. Jadi unsur C dan N tersebut merupakan isoton. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.